Oke, udah Pak ya? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 11 Februari 2021, akan dilaksanakan ujian skripsi mahasiswa jurusan manajemen atas nama Zevanya Aprilianti Putri dengan nomor mahasiswa 17104165542. Skripsi yang diujikan pada hari ini berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Semangat Kerja Pegawai PTPN 13 Kota Pontianak. Nah, sebelum dimulai, apakah Zevanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti ujian pada hari ini? Sehat, Bu. Sama. Sehat. Alhamdulillah. Dan siap. Baik. Baik. Sebelum mulai presentasi, saya perkenalkan terlebih dahulu tim penguji pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Eri Miswan SEMM selaku pembimbing utama yang merangkap ketua penguji pada hari ini. Kemudian Bapak Adi Mursalin SEMM selaku penguji utama. Yang terakhir ada Ibu Hajah Aisyah SEMM selaku anggota penguji. Zevanya akan berikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil penelitian. Mungkin bisa dicoba untuk share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat dengan jelas atau tidak? Gimana nih, Bu? Di bagian bawah itu kan ada tulisan share screen. Coba, bisa nggak kamu? Oh ya, udah. Oke, baik. Pak Adi dan Pak Eri bisa lihat screen-nya, Pak? Bisa. Apakah kelihatan? Bisa? Baik, sebelum mulai Zevanya silakan berdoa dulu menurut agama dan keyakinannya. Udah, Bu. Baik, sudah ya. Baik, silakan dimulai, waktunya 15 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Pak Adi Nursalim. Terima kasih sebagai ketua jurusan penguji, untuk Pak Eri Miswan sebagai pembimbing dan dosen PA, dan Ibu Aisyah sebagai penguji. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak. Yang pertama ada latar belakang. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai aset perusahaan yang tak ternilai karena sumber daya manusia dapat memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan inovasi yang bisa diunggulkan dalam perusahaan. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja yang efektif sehingga dapat menimbulkan semangat dalam bekerja dan meningkatkan kinerja karyawan. Komponen utama dalam lingkungan kerja ada dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Yang ketiga ada semangat kerja. Semangat kerja dapat tercipta karena lingkungan kerja yang nyaman. Sedangkan PTPN 13 Kota Pontianak merupakan PT Perkebunan Nusantara 13 Persero yang disingkat menjadi PTPN 13, salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri, yang merupakan badan usaha milik negara yang berdiri pada tanggal 11 Maret 1996. Dan kantor direksi PTPN berlokasi di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 11 Kota Pontianak. Komoditas utama yang dikelola PTPN adalah kelapa sawit dan karet. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa pada tahun 2017, jumlah pegawai PTPN adalah 270 pegawai. 2018,
jumlah 259 pegawai, dan di tahun 2019 terdapat 231 pegawai. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia dengan judul pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, apakah lingkungan kerja fisik berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak? Yang kedua, apakah lingkungan kerja non-fisik berpengaruh terhadap semangat pegawai PTPN 13 Kota Pontianak? Dan yang ketiga, apakah lingkungan kerja fisik dan non-fisik berpengaruh secara simultan terhadap semangat kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak? Untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah untuk mengetahui apakah lingkungan fisik dapat mempengaruhi semangat kerja pegawai Kota Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah lingkungan non-fisik dapat mempengaruhi semangat kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah lingkungan fisik dan non-fisik dapat berpengaruh secara simultan terhadap semangat kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak. Untuk manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai lingkungan kerja dan semangat kerja karyawan. Yang kedua, sebagai rancangan atau acuan dalam melakukan penelitian tingkat lanjut mengenai pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja karyawan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan agar penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Bagi instansi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi PTPN 13 Kota Pontianak dalam hal lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai. Yang ketiga, bagi akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, ilmu, dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Landasan teori. Untuk lingkungan kerja fisik, berdasarkan teori Sedarmayanti tahun 2011, lingkungan kerja non-fisik, berdasarkan teori Sedarmayanti tahun 2011. Sedangkan semangat kerja masuk teori Niti Semito tahun 2015. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikasi terhadap semangat kerja pegawai. Hipotesis kedua, lingkungan kerja non-fisik berpengaruh signifikasi terhadap semangat kerja pegawai. Hipotesis ketiga, lingkungan kerja fisik dan non-fisik berpengaruh secara simultan terhadap semua pegawai. Adapun kerangka penelitian dapat dilihat di layar. Bentuk penelitian, yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menitik beratkan pada pengujian, menjelaskan sifat dari hubungan antar variabel untuk mengetahui hubungannya. Yang kedua, adapun variabel bebas terdiri dari lingkungan fisik yaitu X1, lingkungan non-fisik yaitu X2, dan yang terakhir adalah semangat kerja yaitu Y. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PTPN 13 Kota Pontianak yang berjumlah 231 pegawai. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling kuota menurut Champion tahun 1981 dalam Darmawan tahun 2013 bahwa ukuran sampel yang efektif ialah berjumlah 30-60 responden. Sehingga dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah sebanyak 60 sampel pegawai PTPN Kota Pontianak.
dalam penelitian, variabel penelitian, maka disusunlah variabel dependen yaitu semangat kerja, variabel independen yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Skala pengukuran data yaitu sangat setuju mendapat skor 5, setuju skor 4, ragu-ragu skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1. Teknik analisis data atau rentang kelas interval. 1 sampai 1,80 sangat tidak baik, 1,81 sampai 2,60 tidak baik, 2,61 sampai 3,40 cukup baik, 3,41 sampai 4,20 baik, dan yang terakhir 4,21 sampai 5 sangat baik. Berikut ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Pada penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 83% atau sebanyak 50 orang. Sedangkan berjenis kelamin perempuan persentase sebesar 17% atau sebanyak 10 orang. Karakteristik responden adalah gambaran tentang identitas yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini. Berikutnya, karakteristik responden berdasarkan usia. Didominasi sebesar 34% atau sebanyak 20 responden berusia 41 sampai 45 tahun. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh pendidikan terakhir sarjana atau S1 sebesar 49% atau sebanyak 29 responden. Kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, variabel lingkungan kerja fisik tidak berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikasi yang lebih besar dari nilai A atau alfa yang dipakai, yaitu sebesar 0,05 sehingga 0,918 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, variabel lingkungan kerja non-fisik berpengaruh secara signifikan terhadap semangat kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari nilai T sebesar 5,047, T hitung lebih besar T tabel, dengan nilai signifikansi sebesar 0, yang berarti probabilitas signifikasinya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0, lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik secara simultan berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak sebesar 52,3%. Adapun rekomendasi. Yang pertama, untuk PTPN 13 Kota Pontianak, hendaknya dapat memperhatikan kembali lingkungan kerja fisik yang terdapat pada perusahaan sehingga dapat menimbulkan kualitas yang telah dimiliki saat ini agar dapat memaksimalkan semangat kerja yang dimiliki pegawai PTPN Kota Pontianak. Yang kedua, berkenaan dengan lingkungan kerja non-fisik yang terdapat hubungan dengan atasan dan hubungan sesama kerja, dapat selalu dijaga dan diperhatikan agar hal tersebut dapat meningkatkan lagi semangat kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah sampel penelitian dan juga variabel penelitian sehingga dapat memperkaya data yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Zevanya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sesi ujian yang akan langsung dipimpin oleh Pak Adi Mursalin. Silakan Pak Adi, waktunya 40 menit. Bapak mikrofonnya, maaf, belum nyala. Terima kasih.
Sudah putih, ya, silakan jipanya di stop apa di stop screen-nya, stop screen. Baik, Pak. Oke, pertama, apakah saudara jipanya sudah siap diuji? Gimana, Pak? Apakah siap diuji hari ini? Siap, Pak. Insya Allah. Sudah makan? Sudah, Pak. Sudah. Barusan, iya. Oke, coba lihat halaman pertama itu tentang abstrak. Abstrak Iya, ya. Pak. Abstrak. Ini kamera tidak nampak di sini kameranya. Sudah ada, Abstrak, ya? Pak. Oke, di situ ada juga pengaruh lingkungan kerja terhadap tenaga kerja pegawai PTPN 13 Kota Pontianak. Nah, yang jaraknya ya, pastinya. Ya, Pak. Kemudian dalam abstrak ini kan ada maksimal 3 paragraf. Iya. Pertama itu kan mencakup rumusan masalah, belakang kan? Ya, Pak. Kemudian, itu juga nanti pilih. Pada pertama itu mencakup pada masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Sedangkan paragraf kedua itu mencakup metode penelitian, teknik analisis data, dan landasan teori kan. Ya, Dan Pak. ketiga itu tentang isinya, hasilnya, dan kesimpulannya. Nah, itu nanti lihat dulu. Tapi ini nanti abstrak ini setelah skripnya disetujui gitu kan. Kita perbaikan, nanti baru ada abstrak ya. Pasti belum ada, tidak apa-apa ya. Ya, Pak. Baik. Jadi nanti diperhatikan dalam abstrak itu maksimal 3 paragraf. Paragraf pertama isinya, paragraf kedua isinya, paragraf ketiga isinya ini. Kalau paragraf pertama itu latar belakangnya kan itu kan ya. Masalahnya apa, tujuannya apa, paragraf kedua itu penelitiannya, ketiga itu kesimpulan hasil penelitian, kan gitu kan? Iya, Pak. Kemudian yang kedua ini dalam bahasa Inggris ya. Iya, Pak. Kalau bahasa Inggris lebih sulit dari bahasa Indonesia kan? Iya, Pak. Kalau saudara Jepangnya mau membuat abstrak berbahasa Inggris itu judul juga sebagai bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia. Baik, Pak. Kan? Jangan buat judul bahasa Indonesia, isinya pakai bahasa Inggris. Oh, iya. Kalau dalam bahasa Inggris ini, arti kan, misalnya kalau untuk misalnya untuk apa latar belakang itu pakai tesis apa, itu ada rumusnya. Kalau metode itu pakai tesis apa, kesini pakai tesis apa. Jadi ada rumusnya. Ini nampak dari Mbak Google lah ya, jawabannya ya. Iya, Pak. Dari Google, Pak. Mbak Google juga boleh, tapi kan nanti harus disesuaikan dengan tensisnya ya. Baik, Pak. Untuk yang latar belakang itu simple present tense. Kalau untuk metode simple past tense, hasil simple past itu simple present tense, gitu kan? Iya, Pak. Jadi dulu boleh pakai Mbak Google boleh. Sebagainya. Oke, kemudian halaman pertama, latar belakang. Kalau judul skripsi itu bolehlah huruf besar, sebenarnya diskusi huruf besar. Tapi ada juga pendapat menurut pedoman ejaan bahasa Indonesia, judul skripsi itu sebenarnya hanya huruf pertama. Tapi ada juga pendapat lain boleh huruf besar sebenarnya, boleh kan? Jadi udah pendapat nih. Kalau menurut versi untuk yang bahasa Indonesia tuh huruf pertama kemudian. Tapi yang pasti kalau judul bab itu bab 1, bab 2, bab 3 dan subbabnya itu jangan besarkan semuanya. Misalnya pendahuluan yang dikapitalnya P ya. Ya kan, dan semua dikapitalkan kan? Iya, Pak. Nah, tidak. Ya, itu ya. Jadi itu referensinya ada ya. Itu menurut PEUB namanya. Iya, Pak. Baik, Pak. Yang baku bahasa Indonesia gitu kan? Ya, sama sebab itu. Dan halaman 4. Nah, halaman 4. Halaman 4 itu kan ada sini ada tabel 1.1 kan? Tulisan tabel itu kan Bapak ajar waktu ada pelatihan bagaimana menulis skripsi kan waktu ikut aja pada waktu Pak pelatihan. Iya, Pak. Bagaimana menulis tabel itu diagram garis vertikal tidak ada kan? Vertikal tidak ada, terus tujuh tabel paragraf kiri kan sejajar dengan tabel kan gitu. Ya kan? Paham enggak? Garis vertikal tidak ada ya, gitu kan? Iya, Pak. Kemudian sini jumlah pegawai ini 2017 itu 270 pegawai kan? Iya, Pak. 2018 kan 250 pegawai enggak? Iya, Pak. Iya. Kenapa semakin turun ini? Kenapa semakin turun? Kenapa kena berhentikan atau dia pindah ke tempat lain atau gimana nih? Jumlah pegawai kok menurun dari tahun ke tahun. 50 dari 59 ke 31. Iya. Kenapa menurun nih pegawai ini?
Kemana yang kan asal tetap itu kan 29, 70, kok ini menurun. Apakah ada yang berhenti, apakah ada yang pindah Pak atau dipecat oleh perusahaan atau gimana nih? Berpengaruh dari lingkungan kerjanya, Pak. Enggak, ya maksudnya ini kenapa menurut pegawainya? Apakah karena dipecat atau dia pekan oleh perusahaan atau dia memang berhenti kerjanya itu? Itu nggak dikasih tahu sih Pak dari Gimana? Pemberitahunya yang dari petugas PTPN-nya Pak. Begini, keluar karena apa tuh dari mereka nggak ngasih tahu Pak. Oh, nggak tahu kenapa kurangin nggak? Iya. Nggak terlalu dalam, terlalu ini Pak, katanya rahasia kantor kan kalau itu. Sedangkan iyalah, gimana Pak? Kalau data di Express berarti udah tahu juga kan kenapa kan dengan menurunnya pegawai kan nanti timbul penafsiran dari orang lain kan. Iya Pak. Jadi dipecat karyawannya mungkin ya. Kalau itu pindah-pindah itu kan sehingga berkurang yang itu kan. Benar Pak. Mungkin pindah karena faktor lingkungan kerja tidak bagus gitu kan. Iya. Nah, tapi kan asli itu dasar itu kan. Dasar itu enggak. Diberi penjelasan ya Pak. Bisa menurun itu apa karena pindah, apa karena dia berdiri sendiri pegawainya kan? Iya Pak. Atau karena pecat, karena pegawai itu malas itu kan atau melanggar aturan kan, dan sebagainya gitu kan. Nah, gitu. Jadi di dulu ini ada beberapa variabel yang ditanya. Gimana Pak? Karena di judul itu ada beberapa variabel yang titik, ada beberapa variabel yang ada titik. Dari judul yang ada angka. Variabel ada 2 Pak. Dependen sama independen. Mana yang dependen? Iya. Yang dependen mana yang dependen? Dependen semangat kerja Pak, sedangkan independen lingkungan kerja fisik dan non fisik. Apa itu variabel dependen? Independen. Dependen. Apa itu variabel dependen? Entah Pak. Variabel independen. Apa itu variabel independen? Pertanyaan diskusi ya, tidak luar diskusi, pokoknya diskusi ya. Apa itu variabel independen? Variabel independen itu ini Pak, mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan. Oke. Apa itu variabel itu? Tahu apa itu variabel? Variabel. Nah, apa itu variabel? Kan banyak orang sebut variabel. Variabel itu pakai bahasa apa? Kayak bahasa Inggris pula Pak ya. Inggris, variabel itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya? Iya. Ada istilah baku bahasa Indonesia untuk variabel itu peubah. Cuma orang Indonesia tuh malu menggunakan bahasa Indonesia peubah. Padahal itu ketika yang lebih keren itu kayak apa variabel kayak bahasa Indonesia kan? Iya Pak. Ada istilahnya peubah. Nah, nanti berubah. Benar Pak. Peubah bukan perubahan, peubah. Sama dengan itu namanya variabel. Kalau kesalahan galat, itu kesalahan galat kan, bahasa Indonesia galat, bisa error kan, error itu galat dalam bahasa Indonesia. Tapi memang kita ini kan malu pakai bahasa Indonesia, nggak keren ini kan? Iya nggak keren. Dan dia pakai variabel kan? Benar Pak. Kalau kata peubah itu keren, orang kampung itu ya enggak. Ini ada peubah itu peubah, pakai ada yang bisa mengubah-ubah kan di depannya. Ubah tuh namanya itu. Iya Pak. Nah, yang mengubah-ubah itu bisa dependen, bisa independen kan, gitu. Oke, dari judul ini kira coba lihat halaman 5 kan? Iya Pak. Oke, halaman ini Bapak halaman 7. Tidak boleh kosong tuh, tidak boleh kosong. Kan nanti kalau udah skripsi jadi digrafikan, ketikan grafikan ya, tidak boleh kosong. Oh, tidak boleh kosong ya Pak. Dua ke manfaat itu kosong kan? Ini kosong nih, mundur berapa spasi nih, jarang nih. Jadi tidak menarik ini ketika harus dipenuhkan lah ya Pak ya, dua spasi. Ya, dua spasi kan. Ini berapa ada 5 spasi jaraknya nih antara nomor 2 tuh dengan manfaat praktis. Itu sini 5 spasi kosong tuh, kosong kan tidak efisien kan. Ini nggak bagus memang tidak dirapikan ya. Ya Pak. Kemudian bab juga gitu, tinjau pustaka ya, jangan bisa semua ya. Kapital aja gitu kan. Ya Pak. Kemudian ini halaman 9. Ini bahasa Indonesia ya 9 ya.
dalam membuat kalimat itu ada unsur apa? Gimana, Pak? Apa itu kalimat? Kalimat suatu kata yang dibentuk, Pak. Kata. Contohnya apa? Kalau kata yang dibentuk apa contohnya? Itu apa? Kalimat itu apa? Masa kalau kalimat kata yang dibentuk gimana maksud kata yang dibentuk kalimat? Apa itu kalimat? Kalimat suatu kata yang dibentuk agar dapat dimengerti orang lain, Pak. Nah, kapan itu dikatakan kalimat? Kapan? Kalimat. Kapan itu dikatakan kalimat? Ada unsur apa kalimat itu? Kalau kita mau nulis unsur kalimat kan? Nah, kalau ada kalimat gimana mau menulis atau mengarang kan itu? Iya, Pak. Nah, apa kalimat? Bahasa Indonesia nih, SD, SMP, SMA. Kalimat itu apa kalimat? Coba beri contoh kalimat apa? Beri contoh kalimat apa? Beri contoh kalimat. Beri contoh ya. Satu kalimat. Satu organisasi, Pak. Itu bukan kalimat. Oh, bukan, Pak. Organisasi itu kata. Kalimat. Kata itu organisasi kata. Nah, kumpul huruf-huruf dan dirangkai kan? Iya. Dia itu kata. Kalau kalimat apa sih kalimat? Ini kan anak SMP ini. Mas Iman udah dari bahasa Indonesia kan? Udah, Pak. Oh iyalah kalimat anak-anak. Ini Ibu Budi. Kalimat kan? Benar, Pak. Ibu Budi pergi ke sawah. Kalimat kan? Nah, ada apa situ tuh? Ibu Budi pergi ke sawah itu ada unsur apa situ tuh? Ada unsur memberitahu, Pak. Kan ada ini ada polanya. Kan ada polanya kan kalimat itu ada polanya. Ada apa? S. Enggak ada S. Subjek ya, Pak. Ada S, ada SPO kan? Iya. Subjek, predikat, Objek itu kalimat. Kalau kalimat sederhana itu SP cukup kan? Coba halaman 9 nih. 9. Perencanaan kan? Yang yaitu katanya yaitu merencanakan itu enggak bisa tuh. Yaitu tidak pernah jadi subjek. Yaitu kan kata depan kan? Yaitu kan? Iya, Pak. Harusnya gimana? Perencanaan adalah perencanaan Anda merencanakan, kita merencanakan. Jadi jangan pakai yaitu semua. Jangan yaitu di depan kalimat enggak boleh. Langsung adalah gitu ya, Pak ya. Perencanaan, perencanaan adalah perencanaan didefinisikan sebagai kegiatan apa gitu kan? Iya, benar, Pak. Pokoknya ada unsur subjek, ada unsur predikat. Kayak itu kan? Kalau gini kan ya itu kan mana pernah Bapak dengar kalimat pakai itu ini ya itu. Iya, benar, Pak. Ini ya, enggak ada tuh semua ya. Ini ya, enggak ada tuh. Sama adalah kegiatan apa gitu kan? Iya, Pak. Ya. Banyak tuh ya sebagai itu ya. Diubah menjadi adalah semua ya, Kak. Pak. Pokoknya ada unsur subjeknya ada unsur subjeknya ada. Yang enggak benar misalnya gini, perencanaan didefinisikan boleh, tapi bervariasi gitu, jangan kaku ya. Baik, Pak. Kegiatan apa gitu kan? Ya satu jangan kaku apa tuh bervariasi lah gitu. Oke. Kemudian halaman 27 ya. Ini halaman 27 belum nih, halaman 24. 24 dulu. Oh, 24, Pak. Nah, 24 dulu. Apa tidak boleh kosong ya? Nah, tuh ingat. Ini tidak boleh kosong. Printnya kosong baik kosong tuh, tidak boleh kosong tuh. Dari kata diselesaikan titik sampai ke pernyataan dulu tuh kosong. Berapa spasi itu? Ya kan? Kosong. Bagian mana, Pak? Tapi kosong. Asli jaraknya tuh di standar kan? Dua spasi kan? Kan ada aturannya kan? Formatnya kan? Kosong juga. Kemudian pernyataan terdahulu ini ada narasinya dulu. Narasinya. Tabelnya tuh banyak tabel. Ini banyak berapa halaman tabel nih? Sampai 3 halaman. Kalau bisa tabel 1 halaman cukup itu. Yang intinya ya kan? Yang nanti dinarasikan. Nah, gitu dijelaskan di narasinya atasnya gitu. Paham nggak? Ya, baik, Pak. Tidak boleh banyak tabel, terlalu banyak tabel. Inti-intinya ya berarti ya, Pak ya. Intinya ya bisa gini. Coba contoh. Misalnya Panca Dharma. Apa judulnya di sini ya? Judulnya di bawah nama ya. Baik, Pak. Di bawah nama. Terus apa metodenya? Apa variabelnya? A, B, C. Udah gitu ya. Nanti apa metode penelitiannya? Misalnya deskriptif. Udah gitu ya cuma jangan dipanjang-panjang lagi banyak-banyak gitu ya. Siapa? Intinya ya kan. Jadi nggak banyak berapa halaman tabel ini kan. Nah, nanti dijelaskan dalam narasi. Narasi itu apa pesannya dari mulut ini, gimana variabelnya, apa metodenya. Nanti ketiga itu apa perbedaannya dan apa persamaannya kan gitu kan? Baik, Pak. Nah, gitu caranya. Jadi biar itu efisiensi. Iya.
Kemudian halaman 27 tadi, 27. 27. Halaman 27. Hipotesis penelitian kan. Lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikasi, tidak ada signifikasi itu. Tidak ada signifikasi kata benda tuh ya. Signifikasi kata benda, bukan kata sifat, bukan kata keterangan. Jadi kan itu kan. Nah, kata kerja itu tidak pernah bertemu kata benda, signifikasi kata benda abstrak. Jadi gini, lingkungan kerja fisik berpengaruh secara signifikan, boleh itu kan? Secara, iya baik Pak. Nah, secara signifikan. Atau juga lingkungan kerja mempunyai pengaruh signifikan. Nah, boleh kan? Itu kan? Ya, Pak. Nah, gitu. Itu bahasa, Bapak jadi bahasa aja ya. Nah, bahasa itu kan. Kemudian kakak penelitian. Kakak penelitian itu gambar ya. Kalau judul gambar itu di bawah ya, bukan di atas. Halaman 27 tuh. Jangan alang-alang ya Paknya. Satu-satu ini jangan terpotong gambar, yang dipotong. Jangan terpotong gambar. Apa? Jangan terpotong gambar nih. Hipotesisnya ya Pak. Nah, ada kakak penelitian itu ada gambar kan, gambar 21 kan? Iya. Gambar 1 halaman 7 kan? Itu ya, terpotong tuh, terpotong. Nah, judul gambar itu harus di bawah gambar, bukan di atas. Kalau tabel, kalau tabel itu di atas tabel, kalau gambar itu judul itu di bawah peraturan gitu kan. Nah, ya. Nah. Tuh, gambarnya. Nah, di gambarnya lihat nih. Ada gambarnya kan? Ada kan? Nah, itu beri narasi ya, bawa gambar beri narasi ya. Apa makna gambar itu ya? Beri narasi, apa makna gambar itu ya? Baik Pak, makna. Nah, beri narasi itu apa makna gambar itu. Kemudian bab 3. Bab 3 metode penelitian, sama ya judulnya ya. Jumlah pegawai, populasinya. Populasinya. Berapa populasinya? Populasinya 231 pegawai, Pak. Nah, apa sampel berapa jumlah sampelnya? Sampelnya 60, Pak. 60 responden. Pakai teori apa nih? Teori champion, Pak. Teori apa? Yang... Bentar, Pak. Untuk sampel teori memakai teori champion dari Darmawan, Pak. Menurut champion. Bagaimana bunyinya tuh? Menurut champion bahwa ukuran sampel efektif digunakan berjumlah 30-60 sehingga dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 60 sampel. Nah, bagaimana ada cara menyebarkan kuesioner itu gimana caranya? Caranya gimana? Caranya gimana? Pakai apa? Pakai website Pak saya Pak. Oke, online. Iya. Karena dari mereka tidak nerima kayak lembaran gitu Pak, soalnya lagi pandemi kan. Apakah semua responden mau menjawab secara online? Secara online dari Pak Jokonya sih mengumpulkan 60 orang juga Pak. Udah berapa? Ini ya, mengisi semua. Nah, kan bisa dilihat apa tuh rekapnya, ada rekapnya kan? Ada Pak, ada rekapnya. Nanti bisa dalam TS, bisa ada dalam TS, bisa kan? Iya Pak, nanti dijadikan apa? Lampiran. Nah, itu berarti metode apa tuh? Apa metode sampelnya tuh? Karena ada metode sampel. Metode sampling kuota Pak, metode sampling kuota. Masuk kuota? Masuk kuota apa masuk kuota? Masuk kuota. Apa tuh sampling kuota? Ini kan dari 160 kan? Iya Pak. Berarti kantor itu udah punya list nama kan? Iya. Nama-nama yang mau dibagikan Google Form-nya kan? Berarti itu purposif. Sengaja kan? Iya. Berarti sengaja kan? Berarti udah tahu nih, ini bagikan semua 1, 2, kan sengaja. Ada grupnya kan? Kan masih melalui grup nih. Ini kan masih melalui grupnya Pak Joko tadi kan? Nah, itu berarti proses sampling. Sudah tentukan itunya kan, ada ketentuannya kan? Nah, itu purposif ya. Berkota purposif gitu kan? Halaman 32. Itu ada katakan angket atau kuesioner. Mana yang Anda pilih nih? Angket atau kuesioner? Kuesioner, Pak. Nah, angketnya disebut lagi. Kuesioner yang gitu kan? Yang ada kuesioner. Karena angket dan kuesioner hampir sama gitu. Nah, tapi pasti mana? Angket, apa-apa. Kuesioner. Salah satu ya? Ya. Salah satu pakai. Kalau angket enggak apa-apa. Apa-apa itu kuesioner gitu kan? Iya. Dan jangan angket kuesioner gitu.
Dan tabelnya ya, perhatikannya tabel itu tata kiri dengan tanpa garis vertikal ya. Baik, Pak. Terus halaman keempat ya. Nah, jangan dari belakang ya. Ini dapat dan dipotong. Oh. Terus halaman 35. 35. Kenapa nih rumus apa nih? Uji validitas kan? Iya, Pak. Nah, uji validitas pakai apa guna? Pakai apa? Pakai manual atau pakai SPSS? SPSS, Pak. Nah, kalau pakai SPSS, dapur udah dibilangnya nanti uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS dan macam itu ya. Jangan tanpa rumus kan? Iya. Kalau Bapak dia ada rumus, untuk rumus nanti di Bapak nggak ketemu-temu gitu kan? Iya. Betul nggak? Ya kan? Iya, Pak. Yang bukan output SPSS kan? Nah, gitu. Nah, coba jelaskan ke Bapak bagaimana langkah-langkah mencari validitas pakai SPSS. Gimana jawabannya coba? Langkah-langkahnya. Uji validitas digunakan untuk melihat data yang valid ya, Pak. Ya. Di suatu instrumen. Cara mendapatkan Cara melakukan uji validitas melalui SPSS gimana? kita lihat dari tabel R, Pak. Tabel R dapat dilihat di Google. Dari awal. Langkah-langkah menguji validitas melalui SPSS. Dari awal kali. Nah, dari awal. Kan udah dapat hasilnya valid kan? Nah, langkah-langkahnya, langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini gitu. Saya bentar, Pak. Apa enggak? Siapa yang menghitungkan validitas nih? Validitas ini saya bantu sama kawan juga nih, Pak. Jadi enggak apa-apa, minta bantu enggak masalah. Enggak apa-apa ya, Pak. Enggak apa-apa. Bayar pun enggak apa-apa kan, ada jasa memang itu harus data kan? Iya, benar. Tapi maksudnya itu harus paham bagaimana prosedurnya menghitung sehingga nanti masa tahu kan itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh kan buat skripsi. Kalau minta bantu itu kan tidak apa-apa, itu kan hitungan kan. Tapi yang masih harus paham bagaimana langkah-langkahnya dalam cara validitas melalui SPSS. Langkah pertama kan tabulasi dulu, ke data Excel kan. Nah, ya, itu Excel, Pak. Nah, masukkan ke SPSS-nya kan. Oke, tahu caranya ya, gitu ya. Iya, Pak. Berarti ini nanti di deskripsinya disebutkan dan dijelaskan langkah-langkahnya juga nggak, Pak? Boleh nggak? Enggak boleh lah. Asal gitu langkah-langkahnya harus disebutkan. Iya. Nah, kan saya pakai SP kan, langkah pertama apa berapa kan, sampailah hasilnya itu kan, gitu ya. Iya, Pak. Kalau ini kan manual, ini kan rumus manual kan. Iya. Di bab 4 tidak nampak rumus ini. Apa ada di bab 4? Tidak nampak kan? Tidak nampak, Pak. Makanya kalau pakai rumusnya nampak di bab 4 gitu kan. Kan ini kan yang dulu kan ini ya pakai bab 4. Berarti manual kan? Iya, Pak. SPS kan? Nah, kalau pakai ini jelaskan langkah-langkahnya sini, jelaskan langkah-langkahnya. Pakai langkah pertama ini, kedua ini gitu caranya kan. Baik, Pak. Sama dengan enggak uji reliabilitas kan? Sama dengan uji reliabilitas juga gitu. Langkah-langkah dijalankan. Nah, itu kalau kita pakai manual ini udah boleh betul. Tapi di bab 4 juga harus pakai manual ngerjakannya, tidak boleh pakai SPSS gitu kan? Namanya konsistensi namanya, konsisten kan? Metode belajar sini, kalau enggak ini tinggal SPSS gitu kan, sama gitu. Ya, Pak. Ya. Kemudian halaman 36. 36 ya itu cuma spasinya ya. Spasi jarak atau ketikannya aja dirapikan ya. Cuma itu ya biar ada efisiensi ruang ya, dirapikan ya. Spasinya, jaraknya dirapikan ya. Siap, Pak. Kemudian halaman 37. Ya. Oke, gandain enggak? Hiposesisnya. Ada berapa hipotesis itu buat? Gimana, Pak? Ada berapa hipotesis Anda buat? Hipotesis 3 yang dianu, Pak. 3 ya? Iya. Oke, 3. Ya. Oke. Kita ke halaman 40, judulnya juga sama ya, sama judul pasal judul itu 40, judul apa itu bab tidak semua besar semuanya kan. Terus visi dan misi juga gitu sama ya. Halaman 42 coba halaman 42. Halaman 42. Ya, organisasi kan? Situ organisasi kan? Situ Iya, Pak. organisasi. Kemudian sini ada kata halaman 43. Nah, ini kosong.
43. 43. Ini gambar atau struktur nih? Ini apa nih gambar ini strukturnya? Ini apa? Strukturisasi kan nih? 43 di sini grafik sih, Pak. Ini enggak 43 nih, halaman 43 nih. Oh, struktur PTPN. Nah, kalau judul gambar itu di bawah ya, di atas ya. Judul gambar, judul diagram, judul grafik itu taruh di bawah atau di atas. Kalau tabel di atas. Ini bukan struktur, tapi bagan struktur. Ini kan ada desain bagan ya. Kalau iya, itu beda, struktur enggak pakai gini. Nama-nama doang ya, Pak ini jadi direktur, wakil siapa itu struktur. Tapi ini kan bagan. Ini desain bagan kan. Bagan. Ini pakai situ pakai apa? Pakai ini ya, pakai diagram ya atau pakai grafik nih? Grafik, Pak. Grafik apa namanya nih? Grafik apa namanya nih? Ada namanya, Pak. Hah? Apa nama grafik ini? Grafik apa namanya ini? Lingkaran kan? Grafik lingkaran, iya. Lingkaran, gitu kan? Dalam bentuk lingkaran. Kemudian, lingkaran. Nah, ini tidak boleh kosong, halaman 43 tidak boleh kosong ya. Halaman 43 tak boleh kosong. Di atas kosong tuh, menjorok ke dalam tuh kan? Iya, Pak. Kan di atas tuh kosong ke dalam kan? Dalam. Kemudian halaman 46, bawahnya tuh, uji apa bawahnya tuh? 46. 6, bawahnya uji apa tuh bawahnya tuh? Uji reliabilitas, Pak. 46. Sini Bapak nomor 46. Bawah sekali, bawa ke bawah. Nomor 46. Dan aktif yang di print. Nah. Bapak yang di print nih dapatnya nih. Iya, yang sama, Pak. Apa namanya itu? Apa 43 kan? Itu alang-alang tuh, itu enter tuh, alang-alang. Dulu kok ada hasilnya, bagus kan? Untuk tabelnya, Kak, Pak? Bukan, uji yang bawah sekali tuh, halaman 46. Iya. Apa namanya coba? Apa judul? Apa nama apa? Coba. Uji reliabilitas, Pak. Oh beda dengan Bapak sini uji instrumen. Halaman 46 uji instrumen. Karena uji reliabilitas. Hah? Enggak di sini. Sini uji instrumen dengan uji kualitas halaman 46. Nah, kok di depannya kok uji reliabilitas kok enggak yang kan jawabannya nih kan? Iya, Pak. Nah, kok bisa beda judulnya sini? Oh, iya, Pak, udah. Nah, uji instrumen. Nah, jadi kan? Ya. Ada uji apa? Kualitas kan? Iya, Pak, benar, Pak. Itu alang-alang. Mana isinya harus ini ya, di enter aja ya, Pak ya. Nah, di data dapet gitu kan? Iya. Alang-alang kan? Kemudian sama judul tabel ya, pastikan ya. Stabilitas. Ini juga halaman 48. Halaman 48. Ya kan? Ya. Halaman 48 gitu guys. Tabel udah dipotong-potong ya. Udah dipotong ya? Udah dipotong, oke. Tak judul tabel replikan ya. Ya, Pak. Apa 44? Apa 44 tuh? Halaman 49. Tanggapan respon. Ada di masalah tuh? Gimana, Pak? Ada di permasalahan. Tabel 44 ada di permasalahan tuh. Tanggapan respondennya, Pak. Coba ada di rumus masalah tuh di bab 1 ada enggak? Bentar, Pak. Ada enggak? Rumusan masalah. Coba masalah ada enggak? Bagaimana tanggapan spontan ini ada enggak gitu? Kalau ada yang kalau ada tambahkan atau dibuang ya semua itu enggak apa-apa. Enggak ada sih, Pak, di masalah kan? Pak. Iya. Kok enggak ditanyakan jawab? Ditambahkan ya, Pak ya. Nah, tambahkan pertanyaan itu supaya dijawab kan? Kalau enggak ataupun dihilangkan enggak apa-apa. Ataupun dihilangkan enggak masalah. Paham enggak? Paham, Pak. Nah, kalau mau ini tanggapan responden, di masa ditambahkan bagaimana tanggapan responden apa coba? Tapi judulnya kan ini, judulnya pengaruh kan? Iya. Judul aku dihilangkan ya, nggak apa-apa, nggak pakai itu langsung nggak apa-apa, bahkan langsung ke hasil penelitiannya kan, langsung regresi gitu, Bapak kan? Ya, Pak. Hilangkan nggak apa-apa, karena kan itu di bahasan ada kan, itu judul pengaruh, yang kita bahas itu banyak pengaruhnya kan? Ya, Pak. Yang kita bahas banyak pengaruh, bukan tanggapan kita bahas kan, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Kecuali kalau ada di permasalahannya, gitu kan?
Iya. Enggak ada kan? Kenapa dibahas? Enggak ada. Ada yang ditanyakan, kan enggak ada kan? Tidak ada, Pak. Nah, itu. Tinggal gantung lah nanti apakah mau ditambahkan masalahnya atau dihilangkan. Kamu enggak apa-apa enggak kan gitu kan? Iya. Gantung nanti ngantung ini ya. Nanti gimana? Apa bagi Bapak sih bagus dihilangkan karena di perumahan tidak ada. Baik, Pak. Kalau tidak dibuang, ya tambahkan di permasalahan itu kan. Iya. Tanggapan responden terhadap apa gitu kan. Tapi judulnya itu pengaruh soalnya. Ada apa-apanya kayak gitu kan. Kan susah kan? Iya, Pak. Nah, itu jadi mungkin dihilangkan gitu kan. Karena judulnya tuh beda dah. Nah, karena pakai kuantitatif kan, survei kan. So, ya. Tidak apa-apa langsung ke hasilnya kemana nih ke regresinya kan. Ke regresinya. Udah diuji regresi dah? Udah ada regresinya, ada regresinya sini. Gimana, Pak? Ada uji regresinya sini. Delegasinya, Pak. Regresi. Yang pakai regresi kan? Halaman 75 nih kan? Wah, ada uji klasik, normalitas kan? Multikoloritas. Oke. Ini ada nih. Nah, ini ada ya. Oke. Ini tengok ketikannya ya. Terlalu banyak menjorok ke dalam, gitu kan? Kan? Lebih dirapikan lagi, Pak. Rapikan ya. Nah, tuh. Ini ada apa hasilnya? Bagaimana hasil hipotesis gimana? Diterima atau ditolak nih? Dari tiga, kan ada 3 hipotesis kan? Iya. Diterima atau ditolak? Apa semua diterima hipotesisnya atau ada ditolak? Hipotesis. Apa? Masih hipotesisnya. Gimana? Nah, bagaimana hasil apa diterima atau ditolak? Kan ada 3 hipotesis kan? Ada 3 hipotesis. Bagaimana jawaban hipotesis? Apakah diterima atau ditolak? Ditolak, Pak. Yang diterima mana, yang ditolak mana gitu. Karena kan enggak semua ditolak. Ada yang diterima, ada yang ditolak kan? Nah, yang ditolak apa, yang diterima apa gitu. Kan ada kan misalnya hipotesis pertama gimana? Nah, kenapa ditolak? Nah, kan hipotesis kedua apa? Kenapa diterima umpama gitu kan? Coba jelaskan. Hipotesis yang pertama kan lingkungan kerja fisik ya, Pak ya. Apa ya pengaruh lingkungan fisik? Lingkungan kerja fisik lebih diterima karena sesama rekan kerja. Sedangkan non fisik itu masih diterima sih, Pak. Soalnya kan dibaca dasarnya tuh. Iya. Udah tidak dibaca pula. Ahli kuasa skripsi, nanti menguasai skripsi apa yang ditulis kan? Kalau udah kuasai gampang kan jawabnya. Apa ditanya dosen sih bisa jawab. Ini yang ditulis sendiri kan? Coba kan udah dihitung pakai regresi kan? Regresi apa nih? Regresi berganda ya? Gimana, Pak? Regresi linear atau berganda? Multiple? Tipe, Pak. Multiple akan ada hasilnya kan? Nah, bagaimana hasil itu? Apakah diterima ada hipotesisnya atau ditolak? Jadi Bapak dibaca tuh, Ajapnya itu ada di situ semuanya. Kalau nggak terbaca kan tidak dibaca nih Bapak ini. Ada jawabannya ada situ semuanya. Bapak cuma mencocokkan data aja nih. Cocokkan ya, bagaimana gitu kan. Pak Adi, maaf Pak, waktunya tinggal dikit Pak, 5 menit lagi. Yang jawabnya nggak cuma gini-gini. Maaf Pak. Mana? Ayat 3 ya. Jadi kan, iya. jadi untuk apa absolut itu kan harus berarti yang menguasai dibaca itu kan, ya kan. Iya, Pak. Hasilnya dibahas kan, ada pembahasan kan. Nanti kalau bisa tidak berpengaruh itu dibandingkan dengan penelitian terdahulu ada tidak mendukung pendapat Jepangnya tidak berpengaruh kan? Iya. Kalau berpengaruh ada tidak pendukungnya tuh cari pendukung penelitian lain itu penelitian terdahulu kan? Oh ternyata penelitian itu berapa pada semangat kerja hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh siapa ini kan? Oleh siapa lagi caranya? Oh untuk lingkungan bersih tidak berpengaruh tapi ini juga sejalan dengan penelitian siapa itu kan?
Gitu. Menurut saya pengaruh fisik itu berpengaruh, tapi juga ada penelitian lain, hasil bertentangan dengan penelitian lain. Penelitian lain mengatakan bahwa lingkungan fisik tidak berpengaruh. Boleh juga gitu kan, alasannya apa kita itu di pembahasan. Jadi di sini di bab proses masuk juga penelitian lain ya. Yang penelitian sendiri juga dihubungkan dengan penelitian lain gitu ya. Dari penelitian lain, baik Pak. Kan hasilnya kan tidak pengaruh kan? Cari pendukungnya, cari siapa yang dukung hasilnya apa kan? Jangan ini. Ada yang hasilnya bertentangan dengan saya. Dan lain kata dan itu berpengaruh. Nah, kita ya kan juga gitu kan. Dan sebagainya. Ya, Itu paham? Paham Pak. Oke, Bapak Tusiana karena waktu ada habis kata host itu, bakal sekian. Dan terima kasih diperbaiki itu ya. Iya Pak, baik Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Selanjutnya sambil menunggu Bu Aisyah, kita ke Pak Eri dulu ya Pak. Silakan Pak Eri, dilanjutkan untuk tanya jawabnya. Terima kasih Mbak Moderator. Mbak Zepanya? Iya Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Cuma Masih lebih deg-degan Pak. Masih kuat kan? Baik, saya pikir alhamdulillah sebagian besar yang ingin saya tanyakan pun sudah diwakilkan oleh Pak Adi. Kayaknya Pak Adi punya feeling kuat tentang pertanyaan yang akan saya tanyakan. Iya Pak. Ya, jadi saya pikir Anda silakan, mungkin kalau saya boleh usul dengan moderator, Anda boleh silakan break dulu, minum atau apa sambil nunggu Mbak Aisyah. Demikian Mbak Putih, silakan Mbak. Makasih Pak Eri. Ya, sama-sama. Mbak Putih mana Mbak Putih? Mbak Putih bisa nanya Mbak Putih. Mau nanya boleh. Oh sih. Tadi kan mau nanya boleh. Ya baik, mungkin kita break dulu Pak karena menunggu Bu Aisyah masih menguji juga di ruang sidang yang lain. Baik. Boleh aja nanya-nanya gitu, nanya-nanya ke jepaknya supaya mengisi waktu, nanya gitu kan. Iya dong Pak. Kita sambil nunggu Pak Bu Aisyah Pak. Sambil latihan deskripsi kan. Kalau saya nanya nanti dia nggak lulus, Pak. Jangan. Jangan. Jadi
Tunggu jawabannya ya. Ditunggu ya. Siapa? Nah, tunggu ya. Dan lari terus. Nah, tunggu guys saja. Apa tuh ngajar? Hah? Ini apa nih? Siapa nih? Si jawabannya. Mau uji nih. Selesai. Mas bagus ini bisa yang ini sama. Kan yang buat dia. Katanya buat keluar alif meeting. Oke, Pak, Bu Aisyahnya udah siap. Sebentar Pak ya, Gi ngambil berkas. Back to meeting. Lift. Kamila. Dah, alhamdulillah. Oh, ya. Ini Pak, sorry sisa di luar nih Pak. Jadi mana nggak tahu? Gimana? Hah? Gimana? Apa? Gimana? Tidak punya. Tangan ini. Tangan yang mana? Oh ini ya? Oh jadi orangnya sih. Orangnya. Rupanya langsung langsung diserahkan ke Bu Aisyah ya Pak yang terakhir. Oh, Ibu minum dulu. Depannya. Ya, Bu. Selamat siang, Bu. Kamu ini di mana? Kamu di mana sekarang? Di rumah, Bu. Izin kerja. Izin kerja? Iya. Di rumahmu di mana? Di Perum, Bu. Perum. Perum? Apa kamu nggak nyebrang ke sini? Offline? Belum tes, Bu. Belum tes rapid. Belum tes. Tes dulu lah. Besok nyambung ujiannya. Bisa hari ini deh, Bu. Belum tes. Tes dulu. Oke. Baik, Bu. Depannya kamu catat dulu ya yang mau diperbaiki. Baik, Bu. Ya.
Udah makan belum? Udah, Bu. Udah ya? Iya, alhamdulillah. Kamu lapar-lapar, saya tanya kau pingsan, saya pula yang salah. Cuma deg-degan, Bu. Oh iya kah? Apa deg-degan? Tadi dengan Pak Adi enggak deg-degan? Sampai sekarang deg-degan, Bu. Oh, deg-degan terus. Nah, kamu lihat bab 2 ya. Iya, Bu. Bab 2 itu penelitian terdahulu. Penelitian Ya, Bu. terdahulu. Penelitian terdahulu itu kamu pindahkan ke depan. Penelitian Ya. terdahulu. Mappingnya di depan. Jadi 2.1 itu penelitian terdahulu. Baru masuk landasan teori 2.2. Baik, Bu. Ya. Siap, Bu. Nah, kemudian kutipan. Kutipan. Apa tuh? Kutipan. Ya. Iya, Bu. Nah, kutipan contoh, salah satu contoh halaman 9 kamu buka. Ya. Udah, Bu. Nah, ya halaman 9. Nah, ini kan tadi salah satu. Nah, halaman 9 itu ada menurut Hasibuan. Ya kan? Iya, ya, Bu. Nah, perencanaan, pengorganisasian itu kan banyak tuh. Lebih dari 5 baris. Mestinya kamu ketiknya berapa? Di buku pedoman penulisan skripsi itu, kalau lebih dari 5 baris, kamu ketiknya 1 spasi. Nah, itu diperbaiki ya, kamu cek semua ya. Jadi nanti kamu cek, kamu hitung. Kalau lebih dari 5 baris, kamu ketiknya 1 spasi. Tapi kalau yang kamu kutip itu di bawah 5 baris atau sampai dengan 5 baris, tetap 2 spasi. Ya. Baik, Bu. Kemudian tulisan tabel. Salah satu contohnya halaman 49. Tulisan tabel 49. Iya, Bu. Sudah, Bu? Halaman 49. Tabel. Halaman 49 itu tulisan tabel. Iya. Nah, T ya. T-nya itu huruf besar. Iya, Bu. Nah, kamu kan ngetiknya kecil tuh semuanya. Ya, nanti kamu cek ya. Baik, Bu. Kamu cek. Semua kamu cek. Kemudian halaman 30. Halaman 30. Ya. Iya, Bu. Variabel penelitian jangan diuraikan seperti ini. Ini kan variabel penelitian ini harus kamu buat dalam bentuk tabel. Nah, jadi variabel penelitian, variabelnya apa-apa, indikatornya kan, Ya, Bu. pengertiannya apa, itu harus kamu buat dalam tabel. Ya. Baik, Jadi Bu. bukan kau uraikan panjang-panjang gini nih. Oke. Judul ini tadi. Pengaruh lingkungan tadi. Nah, ya sekarang yang diperbaiki udah, saya mau bertanya kepada kamu. Ya, Bu. Populasi itu apa? Gimana, Bu? Populasi. Pengertian populasi.
Populasi sekumpulan data yang mempunyai karakteristik. Populasi sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Yang cakep nih, siapa nih? Satu. Devanya, Ya, Bu. apa gambar kotak bergerak? Bergerak nih, Bu. Ngadikan suara itu gambar kau nunduk ya tuan, tidak bergerak. Nunduk kotak Gerak, bergerak. Bu. Berapa jumlah populasinya? Jumlah populasi dari tahun ke tahun, Kak, Bu. Dari tahun ke tahun. Populasi yang kamu ambil untuk penelitian, masa dari tahun ke tahun? Populasi yang diambil 60 responden, Bu. Yang saya tanya populasi, berapa jumlah populasinya? Bentar, Bu. Maaf, Bu. Iya di Perumnas ya, tidak datang. Populasi 231 pegawai, Bu. Nah, kalau sampel itu apa? Sampel untuk mengetahui, Bu, untuk mengetahui mengetahui apa? Kok deg-degan, Ibu? Bentar, Bu. Sampel untuk mengetahui apa pula? Enggak jelas, Bu. Halo. Dengan sampel. Sampel. Untuk menentukan sampel untuk menentukan ini, Bu, sampling kuota dari PTPN, pegawai PTPN. Untuk menentukan sampel mana yang digunakan. Bukan. Yang saya tanya, kamu paham enggak yang dimaksud dengan sampel itu apa? Sampel adalah itu. Yang dimaksud dengan sampel itu apa? Yang saya inginkan pengertian sampel istilahnya. Sampel adalah bentar, Bu, ya. Sampel merupakan bagian dari populasi, Bu, untuk melakukan dalam suatu penilaian. Gimana, Bu? Kamu ambil sampelnya berapa? Berapa kamu ambil sampelnya? Sampelnya 60, Bu. 60. Kenapa kamu ngambil 60? Karena kamu ambil 70, 80. Kenapa? Karena anjuran dari Pak Eri memakai teori champion, Bu. Teori champion. Teori champion 30 ya? 30 sampai 60. Kan dari enggak ada dia bilang 30 sampai 60 teori champion tuh. 30 jadi patoknya. Iya, Bu. Apa jadinya tuh? Nah, coba kamu lihat halaman 51. Ya, sudah. Ini di tabel 4.5 itu tidak setuju 1 orang 2%.
Iya. Kurang setuju 8%. Betul kah tuh hasilnya? Iya. Satu orang berapa per 60? Gimana? Gimana, Bu? Yang tidak setuju itu satu orang, kok dapat persentasenya 2%? 2%. Nah, coba betul enggak? 100. 2%. Karena dijadikan pembulatan, Bu. Jadi 1,6. Kau bulatkan. Wah, 1,66 kau bulatkan jadi 2%. 2. Iya. Dibulatkan, Bu. Terus yang kurang setuju, sebaiknya kau tulis yang sebenarnya, jangan usah dibulat-bulatkan. Orang bingung tuh. Tulis sebenarnya, Bu, ya. 1,66 bulatnya jadi 2. Jauh benar. Kalau 1,9 kau bulatkan 2 mungkin lebih dekat. Baik, Bu. Nah, kamu lihat tabel 46. 46. Ya. Ya, Bu. Tabel 46, kamu kan pakai sangat setuju, ragu-ragu. Iya. Tapi tadi di tabel 45, sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju. Kau mau pakai yang mana sebenarnya? Nah, yang mau diperbaiki yang mana? Ini sesuai dengan ini, Bu. Sesuai dengan kondisi lingkungan kerja non fisik yang merupakan kondisi meja. Masing-masing ada, Bu. Bukan. Maksud saya kriteria jawaban. Iya. Yang di tabel 4.5 kamu pakai sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju. Oh, enggak Tapi sinkron ya, Bu, ya. tabel 46 kamu pakai enggak tetap pendirian kau nih. Akan diperbaiki, Bu. Makasih, Bu. Nah, yang dibetulkan yang mana? Diperbaiki yang mana? Kurang setuju sepertinya, Bu. Kurang setuju. Iya. Terus mana dia nih anaknya? Hasil pembahasan kamu berpengaruh nggak? Uji lingkungan kerja. X-nya ada berapa? 1? X-nya 1, Bu. 2 sama X1 tuh lingkungan kerja fisik. Iya. Terus X2 satunya? X2 lingkungan kerja non fisik. Pakai iya, X2 ya? Nah, hasil yang lingkungan kerja non fisik, hasil lingkungan kerja fisik itu berpengaruh apa tidak? Dari yang hasil. Berpengaruh, Bu. Sangat baik tapi. Berpengaruh sangat baik. Untuk kerja fisik baik. Lingkungan kerja fisik berpengaruh sama 2 hasilnya. Alasannya berpengaruh dari hasil yang kamu hitung, apa? Lingkungan fisik 0,918. Ya. Lingkungan fisik tadi.
Iya, Bu. Berpengaruh apa enggak? Lingkungan fisik berpengaruh, Bu. Hah? Berpengaruh. Ini yang hitung kau ke betul. Coba kau baca hitungan kamu tuh. 4,12. Kan lingkungan fisik. Uji T kamu. Iya, Bu. Kalau dapat. Iya. Uji T. Bentar. Uji T. Oh, dapat, Bu. Dapat. Untuk hasil kerja fisik tidak mempengaruhi semangat kerja, Bu. Kau semangat kerja? Kau memiliki semangat kerja apa nih? Iya, semangat kerja, Bu. Lingkungan terhadap semangat kerja, betul. Ya, alhamdulillah. Saya dengan motivasi. Terus hasilnya apa tuh? Kalau yang tadi apa? Non fisik apa fisik? Fisik, Bu. Fisik berpengaruh apa tidak? Fisik tidak berpengaruh, Bu. Tidak berpengaruh. Iya. Alasannya apa tuh tidak berpengaruh? Karena ada hipotesis di sini. Hipotesis 1, hipotesis 1, hipotesis 2, ada kedua. Oh ini. hipotesis. Karena tidak. Alasannya tadi jadinya. Gimana, Bu? Alasan kan kamu bilang tadi tidak berpengaruh. Alasan tidak berpengaruh itu apa? Dari yang kamu hitung. Karena apa? Karena di hasil uji T nilai signifikansinya lebih besar, Bu, dari 0,5. Itulah, cepat-cepat dikit. Lalu yang non fisik? Non fisik. Yang non fisik berpengaruh enggak? Non fisik. Berpengaruh, Bu. Berpengaruh. Iya. Alasannya? Nah, inilah terakhir darahnya paling sedikit. Alasannya apa? Karena nilai uji T. Berapa hasil uji T-nya? 5,047, Bu. Hah?
Ini kurang dari. Saya jawab. Lebih, ya. Rasanya tuh apa tuh? Dua diterima. Karena nilai uji teh signifikansi sebesar 0,0 Bu, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Nah, coba kau lihat tandamu tuh. 0,00 lebih besar apa lebih kecil nih? Lebih kecil. Lebih besar. Di sini 0,00 lebih kecil dari 0,05 Bu. Yang di atasnya Itu tipe. di atasnya 0,918 lebih besar dari 0,05. Tandanya lebih besar kan? Iya. Lalu yang di bawah kamu bilang lebih kecil, sama enggak tandanya tuh? Beda, Bu. Harusnya gimana tandanya? Iya, lebih besar 0,000 atau lebih besar 0,05? 0,00 lebih kecil dari 0,05, Bu. Itu lalu tandamu? Lebih besar. Betul. Betul kan? Baik, Bu. Tanda itu salah sedikit ya. Jadi salah itunya, interpretasinya. Siap, Bu. Ya. Ya. Terus kalau uji F? Uji simultannya berpengaruh apa enggak? Uji secara simultan. Lama aku baca nih, Allah, tengok ya gini. Nggak nampak makanya ujian. Jadi nampak. Simultan berpengaruh. Berpengaruhnya tadi hasilnya? Hasilnya 3,16 Bu. 3,16 maka dapat ini diperoleh dari 33,378 lebih besar dari 3,16 dengan signifikan lebih kecil dari 0,05. Hasil signifikansinya UJF itu berapa? 3,16 Bu. Hah? Iya, di signifikansi lebih kecil dari 0,05. Ya, signifikansinya berapa jadi tuh? Kecil 0,00. Kamu ya, kamu menaruhkan di sini hanya tabelnya nggak ada, kan? Kamu hanya pakai signifikansinya aja, ya. Di depan nih ada nih pengaruh simultan. Ini kesimpulan pembahasan ini. Nah, mestinya karena di depan itu ada ya, kamu tambahkan di sini F tabel dan F hitung tadi. Tambahkan F hitungnya, Bu. Iya, kan udah ada sih, angkanya udah ada di depan tuh. Iya. Di bawah kamu menghitung F tabel tuh. Tinggal tambahkan sini aja. Ya. Karena kamu di situ ada. Ini kamu kan pembahasannya nggak? Iya, Bu. Nah, ya. Oke. Cukup ya.
istirahat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Zevanya. Terima kasih Bu. Dengan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan dari Bu Aisyah, maka saya tutup ujian pada hari ini. Pak Adi, ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Tinggal tunggu hasilnya, tinggal sama-sama nanti di online. Tetap siap siaga ya WA-nya gitu. Nanti akan anda kembali untuk mendengarkan keputusan sama-sama dengan offline ya. Nah itu ya. Lancar Bu. Ya Bu, udah Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Demikian ujian hari ini saya tutup. Terima kasih. Semoga hasilnya memuaskan ya Zevanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.